Puji Tuhan, kita baca dan renungkan firman Tuhan di 1 Timotius pasal yang keempat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan yang diciptakan Allah supaya dengan mengucapkan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek moyang tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkan semua itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dan perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semua itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuan nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semua itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Kita juga baca di Hosea pasal yang ke-14. Samaria harus mendapat hukuman sebab ia berontak terhadap Allah. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayinya akan diremukkan, dan perempuan-perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur
tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, "Ya Allah kami," kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur, seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semua ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Kita baca di Yehezkiel pasal yang ke-37. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan." Bagaimana firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini? Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, "Aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dengarlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku amat-amati, mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembus ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti
diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalam, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakan dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai engkau anak manusia, ambillah sepotong papan dan tulis di atasnya, untuk Yehuda dan orang Israel yang bersekutu dengan dia. Kemudian ambillah papan yang lain dan tulis di atasnya, untuk Yusuf, papan Efraim dan seluruh kaum Israel akan bersekutu dengan dia. Gabungkanlah keduanya menjadi satu papan, sehingga keduanya menjadi satu dalam tangannya. Maka kalau teman-teman sebangsamu bertanya kepadamu, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa artinya ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, aku mengambil papan Yusuf yang dalam tangan Efraim beserta suku-suku Israel yang bersekutu dengan dia, dan menggabungkannya dengan papan Yehuda, dan aku akan menjadikan mereka satu papan, sehingga mereka menjadi satu dalam tanganku. Dan sedang engkau memegang papan-papan yang kutulisi itu dalam tanganmu di hadapan mereka. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung mereka, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa, dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewanya, mereka yang menjijikkan, atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa, dan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya.
Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberitakan tempatku kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Kita juga membaca di 2 Raja-Raja pasal yang pertama. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab kepada Israel. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dan dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baalzebub Allah di Edron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini. Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria, dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel? Apakah tidak ada Allah di Israel? Sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baalzebub Allah di Ekron. Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu kembali? Jawab mereka kepadanya, ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu, dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baalzebub Allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu bertanyalah ia kepada mereka, bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu, dan yang mengatakan perkataan ini kepadamu? Jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia, itu Elia orang Tisbe. Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjemput Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah. Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, hai abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun. Tetapi Elia menjawab mereka, kalau benar aku abdi Allah,
biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai berlututlah ia di depan Elia, serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, "Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu." Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, "Turunlah bersama-sama dia, jangan takut kepadanya." Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Berkatalah Elia kepada raja, "Beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Balzebul, Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya. Maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan Elia. Maka Yordan menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat raja Yehuda, sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahazia, apa yang dilakukannya, bukankah semua itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Amin. Tuhan memberkati kita semua.